Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia pada minggu pagi hari ini. Kita bisa kembali memuji nama Tuhan meskipun kita tidak bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus menyatukan kita. Melalui satu hati kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian suci, suci, suci. Mari kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Kita puji karena Dia adalah Tuhan kita yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita akan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan.
dengan begitu banyak dosa yang telah kita lakukan dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kembali Tuhan menawarkan pengampunannya kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari segala kejahatan. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian hanya oleh darah domba. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Yesus Kristus, Tuhan, kami datang kepadamu membawa kehidupan kami, membuka kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami mengakui sepanjang kehidupan kami telah berbuat dosa. Melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, melalui tingkah laku kami, Tuhan Yesus, yang tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni semua pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat pujian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
cinta surga yang tak penuhiku. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur 27 ayat 1 sampai ke 14. Demikianlah firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menapaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran kita, karena Dia adalah Allah satu-satunya yang layak kita sembah. Sebelum kita berdoa, kita akan pujian kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam
Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami kembali memuji nama-Mu. Kami kembali menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Bapa di surga. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Allah. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini Engkau selalu ada buat kami, karena sampai saat ini kami masih bisa berdiri. Kami bisa mengucap syukur, kami bisa memuji nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang telah menara dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta kasih Tuhan, semua apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Marji. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Tuhan yang bersama kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami bersyukur oleh karena masih ada kesempatan bagi kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami tidak bersama di gereja, kami merenungkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Mari Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan Bapa, berikanlah hikmat-Mu, berikanlah pengertian-Mu bagi kami semua, sehingga kami menikmati indahnya bersama dengan Tuhan Yesus. Ingatkan kami senantiasa, tegurlah kami jika kami salah, dan kami senantiasa hanya berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya? Karena kita tidak bersama-sama di gereja, tetapi kita di rumah masing-masing melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Saya yakin ada sukacita tersendiri. Oleh karena apa? Oleh karena kita bisa duduk bersama, mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan bersama dengan keluarga di rumah. Sehingga walaupun demikian kita tetap bersukacita karena masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26 saya akan membacakan untuk kita semua. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekali lagi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 6 hari lagi kalau kita menghitung mulai dari hari ini, hari Minggu, 6 hari lagi kita akan memperingati bagaimana Allah kita di dalam Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya, hidupnya supaya kita memperoleh keselamatan. Karena di dalamnya kita berharga, karena di dalamnya kita memiliki jaminan kepastian keselamatan, karena di dalamnya kita hidup, karena di dalamnya kita memperoleh pengharapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk tahun ini kita tidak pernah berpikir bahwa harus merayakan hanya bersama keluarga di rumah. Dengan virus yang mewabah, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi ini juga sebagai latihan, saya katakan, ya, latihan bagi kita bahwa dimanapun kita berada, kita bisa melakukan ibadah yang dipimpin oleh kepala rumah tangga. Kalau tidak ada kepala rumah tangga oleh karena pergi bekerja jauh dari keluarga, ada ibu rumah tangga atau istri yang memimpin kita di dalam ibadah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjelang Paskah, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang berbicara tentang pesan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Sehingga tema firman Tuhan yang saya berikan kepada kita semua adalah pesan Tuhan bagi kita. Kalau berbicara tentang pesan, artinya orang tersebut akan meninggalkan kita. Biasanya kalau orang yang tahu kapan dia meninggal, dia akan menyempatkan diri untuk memberikan wejangan, untuk memberikan nasihat, untuk mengarahkan dan mengingatkan. Supaya apa? Supaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus. Dalam perikop ini, dalam renungan kita pada pagi hari ini, perikopnya bahwa Tuhan memberitahukan kematiannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjelang bagaimana Tuhan menyerahkan seluruh hidupnya untuk manusia, ada pesan yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, bahwa pesan Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita memperhatikan satu persatu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang setidaknya ada 3 pesan yang saya akan sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara.
Sehingga ketika kita mengetahui pesan ini, maka kita senantiasa hidup di dalam kekuatan Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pesan yang pertama adalah dalam ayat yang pertama bagian A. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dalam terjemahan lain saya akan membacakan untuk kita semua kalimat yang pertama ini, pesan yang pertama ini. Kalau ada di antara kalian yang mau melayani aku, atau yang mau menjadikan aku sebagai tuanmu, menjadikan aku sebagai majikanmu, maka kalian harus mengikut aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa saja yang mau melayani Allah di dalam Tuhan Yesus, siapa saja yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, harus melayaninya dengan sungguh-sungguh. Jadi keputusan yang diambil bukan karena suaranya hebat, keputusan yang diambil bukan karena dia pintar dalam berkata-kata, keputusan yang diambil bukan karena punya kelebihan dari orang lain, tapi keputusan yang diambil oleh karena sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Karena ketika berbicara tentang melayani Tuhan, artinya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada orang yang kita layani. Artinya ketika kita mau melayani Tuhan, seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan hanya separuh saja, tetapi Tuhan mau ketika engkau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Sehingga siapa saja yang melayani Tuhan, maka dia harus mengikut Tuhan. Hukumnya wajib. Mengikut artinya apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dimaui Tuhan, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan kita hanya katakan saya mau melayani Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikut Dia. Ada nggak yang demikian? Serasa ada Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang yang melayani Tuhan, tetapi motivasinya supaya orang menyanjung Dia, memuji Dia, supaya orang melihat bahwa Dia hebat dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh. Contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika Dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kebenaran firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 15 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk melayani manusia dan menyerahkan seluruh hidupnya sampai mati di kayu salib untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dan Tuhan Yesus tidak melakukan setengah-setengah. Sampai pada akhirnya Dia taat. Bahkan seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan seluruh kehidupannya untuk kita manusia yang berdosa, yang sebenarnya kita yang harus menanggung semuanya. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena pertolongannya, maka Allah kita memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jika engkau telah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh, layanilah Tuhan dengan apa yang engkau punyai, layanilah Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan layanilah Tuhan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Dan satu hal lagi yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
ketika kita berbicara masalah melayani, kita harus bisa menerima kekurangan maupun kelebihan teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Atau kita harus saling menopang, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Hal ini telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk masuk di dalam pelayanan sebelum dia menderita oleh karena dosa manusia. Kita melihat dari Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang untuk melayani, benar-benar melakukannya dan memberikan contoh kepada orang yang percaya kepada dia. Artinya, ketika kita mengambil keputusan dalam melayani Tuhan, kita harus melayaninya dengan hati yang penuh kerendahan. Kalau kita memiliki motivasi yang lain dalam kita melayani, Bapak Ibu, ketika ada masalah pergumulan yang kita hadapi, bisa saja kita meninggalkan pelayanan. Tetapi ketika kita mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, dan kita memahami apa itu pelayanan, apa itu melayani Tuhan, apapun masalah yang ada, yang kita temui di dalam gereja, yang kita temui di dalam keluarga, yang kita temui di dalam pekerjaan, tidak membuat hati kita meninggalkan Tuhan, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena yang kita layani itu adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, Allah yang memampukan kita menghadapi masalah dan pergumulan. Sehingga di dalam kehidupan kita, layanilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ikutlah dia dengan sungguh-sungguh, bukan karena sesuatu hal yang membuat kita hebat, tetapi sesuatu hal yang membuat Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pesan Tuhan Yesus yang kedua adalah, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yang pertama tadi, pesan Tuhan Yesus, jika engkau telah mengambil keputusan untuk melayani aku, maka haruslah engkau mengikut aku. Artinya, yang kita lakukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, semua persyaratan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga selanjutnya, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pesan Tuhan bagi kita, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya bahwa apa yang telah dialami Tuhan Yesus, bisa jadi ke depannya juga kita mengalaminya. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya kepada Dia. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak semua orang senang dengan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, tidak semua orang suka dengan kita. Bahkan ada banyak orang membenci kita, ada banyak orang tidak menyukai kita, ada banyak orang yang menjauh daripada kita, ada banyak orang yang mencibirkan bibirnya oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, jangan kamu takut, karena apa yang kamu alami aku telah mengalaminya terlebih dahulu. Dan jika itu bisa dilewati, semua karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara,
ketika orang tidak senang dengan kita, ketika orang tidak menyukai kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Saya akan membacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hal ini tidak bisa diberikan oleh dunia, karena hukum dunia tidak demikian. Hukum dunia mungkin bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hukum Tuhan dikatakan, jika ada orang yang memusuhi engkau, maka engkau harus mengasihi mereka dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah melakukan yang baik untuk semua orang, tidak memilih-milih. Ya, saya mengasihi engkau oleh karena engkau mengasihi saya. Saya menyukai engkau karena engkau banyak memberi bantuan kepada saya. Bukan karena itu, tetapi karena hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Kasihilah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu, supaya orang-orang yang tidak suka ini akhirnya juga memahami bahwa di dalam Tuhan Yesus ada perubahan ajaib yang terjadi. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa yang terjadi, sehingga mereka juga nantinya bisa mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Makanya pesan Tuhan Yesus untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita senantiasa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan, ketika engkau mengikut aku dengan sungguh-sungguh, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ketika kita sudah mengambil keputusan melayani Dia, kita mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan kita, kita senantiasa mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan meluputkan kita dari semua masalah yang ada, dari semua penderitaan yang kita alami. Karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk senantiasa berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhanlah yang membawa kita untuk memahami bahwa setiap orang percaya memiliki jaminan hidup yang kekal. Selain itu tidak ada. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Pesan Tuhan Yesus dalam ayat ini itu juga merupakan janji Tuhan bagi kita semua. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Artinya di mana Tuhan berada, di situ pun orang yang telah mengambil keputusan berada bersama dengan Tuhan. Hal ini juga dituliskan dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Itu merupakan doa Tuhan Yesus kepada Allah. Dikatakan demikian, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan hanya berbicara tentang apa yang dialami Tuhan Yesus ketika Dia menjelang kematian. Dia mengatakan, Dia memberikan pesan, di mana aku berada, pelayanku berada. Tetapi ini merupakan janji bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa
apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Artinya, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gentar. Mengapa? Karena Yesus bersama dengan kita. Karena Yesus akan menolong dan memberkati kita. Apalagi untuk saat ini saya katakan bahwa kekhawatiran melanda semua orang. Kekhawatiran melanda semua bangsa karena wabah yang ada, virus corona. Ya. Semua kekhawatiran ada. Oleh karena apa? Oleh karena virus ini, virus yang mematikan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Dia menguatkan tubuh kita, memampukan tubuh kita. Karena kita tidak tahu ya, apa yang akan terjadi. Tetapi jika itu terjadi dalam kehidupan kita, hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan virus corona, tetapi hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Sehingga harapan kita satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus, yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mati bagi kita, yang telah bangkit bagi kita, dan juga yang telah hidup untuk kita dan memberikan jaminan kepastian di dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir oleh karena hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan, tetapi jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, jika engkau ada di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, makanya jangan meninggalkan Tuhan. Kita tetap di dalam kekuatan kasih Allah. Sehingga firman Tuhan atau pesan Tuhan yang kedua bagi kita, di mana aku berada, demikian juga pelayanku bersama-sama dengan aku. Artinya kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Lain itu daripada, lain itu tidak ada. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus ini sungguh mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa di dalam Tuhan Yesus, untuk senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus saja, untuk senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pesan ini juga mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa nanti Tuhan Yesus juga katakan, ketika Dia bangkit, Dia hidup, Dia kembali ke surga. Sebelumnya juga Tuhan telah berpesan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa di surga menyediakan tempat bagi kita. Ya, tempat yang telah dirancang khusus untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tempat itu tempat yang indah. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi yang namanya kesusahan, kesukaran. Yang ada hanyalah sukacita bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan Yesus, dimanapun aku berada, engkau bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, pesan Tuhan Yesus yang ketiga bagi saya dan Bapak Ibu adalah, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Siapa saja yang melayani atau yang membantu Yesus, ia akan dihormati Bapa. Ada balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melayani Tuhan Yesus. Ada ganjaran yang diberikan
Bapak, ada ganjaran yang diterima, atau mungkin kita katakan ada upah yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya, suatu ketika mereka berbincang-bincang kepada Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu dicatat dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Kita memperhatikan ayat yang ke-29. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang ke-12 muridnya, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Dan setiap orang yang karena namaku," atau siapa saja yang karena nama Tuhan Yesus meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anak atau saudara-saudara perempuan, bapak ibunya atau ladangnya, oleh karena melayani Tuhan, maka Tuhan katakan di sini akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sedang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, balasan atau ganjaran yang didapat oleh orang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan kembali balasannya, upahnya beratus kali lipat, 100 kali lipat, dan terlebih lagi dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia kita mengikut Tuhan. Oleh karena tidak sia-sia mengikut Tuhan, janganlah kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Kalau kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan upah yang telah disediakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 10 ayat 35 dikatakan, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan karena sesuatu hal yang membuat kita hebat, bisa dikatakan ya, oleh karena tahta, ya, oleh karena wanita, bisa juga karena pria, ya, bisa juga karena harta, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, artinya kita telah kehilangan upah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Apalagi kalau kita tidak memiliki jaminan keselamatan atau kepastian keselamatan, apa jadinya kita nanti? Kita hanya menikmati sementara saja, karena namanya harta, karena namanya tahta, itu hanya sementara, hanya di dunia ini kita bisa menikmatinya. Tetapi ketika kita meninggal, kita tidak bisa membawa itu ke surga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan, buatlah yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Aset kita itu kita tanam di surga, yaitu iman percaya kita, kesungguhan kita, sehingga dengan iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan upahnya, ganjarannya, balasannya
nanti ketika Tuhan Yesus kembali menjemput kita semua. Tuhan Yesus datang kembali membawa kita untuk kembali ke rumahnya. Tetapi jika kita menyanyiakan apa yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita, maka kita harus menerima ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pesan Tuhan bagi kita, tidak ada yang sia-sia jika kita mengikut Tuhan. Tidak ada yang sia-sia kalau kita melayani Tuhan. Entah waktu kita, uang kita, ataupun kelebihan kita. Karena Tuhan Allah berkata, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita dapatkan, yang kita nikmati di dunia ini, itu semua dikatakan dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan untuk memuliakan nama Bapa di surga. Karena seperti yang pernah saya katakan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini adalah milik Tuhan. Kalau bukan milik Tuhan, jangan kembalikan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau tahu itu adalah milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Dia, sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan pesan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau berpesan kepada kami supaya kami senantiasa menjadi pelayan yang sungguh-sungguh. Engkau berpesan kepada kami supaya kami senantiasa bersama dengan Engkau dan menikmati berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kuatkan iman percaya kami, berikan hati yang setia, berikan hati yang taat kepada Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, karena kami tahu kekuatan yang luar biasa hanya datangnya daripada Engkau, menguatkan kami selama kami ada di dunia ini. Bapa, kami bersyukur oleh karena penyertaan-Mu seminggu yang telah berlalu. Bahkan ke depan ini Bapa, kami berdoa kiranya kuasa kasih-Mu memberkati kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa menopang dan menolong kami. Baik kami yang ada bersama dengan keluarga, baik kami yang jauh dari keluarga oleh karena pekerjaan, berkati dan tolonglah kami. Pelihara kami dengan kasih setia-Mu. Biarlah hati kami senantiasa terpaut kepada Engkau Allah kami yang hidup. Walaupun kami berjauhan tempat, tetapi kami senantiasa memuji dan menomorsatukan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Menyerahkan seluruh pelayanan kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Dan Bapa, Engkau senantiasa memberkati untuk sinode kami yang ada di Tanjung Enim. Berikan hikmat senantiasa supaya sinode kami di Tanjung Enim bersama dengan jajarannya senantiasa membawa hamba-hamba Tuhan yang ada di GPN untuk mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, dan hidup penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Dan terlebih lagi Bapa di surga, untuk saat ini kami menghadapi wabah yang ada, virus corona Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan tolong, sehingga kami memiliki hikmat senantiasa dalam bersikap, dalam mengambil tindakan dan mengambil keputusan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Berikan hikmat-Mu Bapa di surga, sehingga di dalam mengambil keputusan semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan biarlah kami semua yang percaya kepada Engkau memohon belas kasihan-Mu supaya wabah ini cepat berlalu. Dan Tuhan Yesus juga menjauhkan kami, Tuhan Yesus juga menolong kami supaya kami terhindar dari wabah yang ada.
Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Kami senantiasanya mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau, karena kami tahu kekuatan satu-satunya hanya datang daripada Engkau. Kemampuan satu-satunya hanya datang daripada Engkau. Pemeliharaan yang sungguh-sungguh hanya datangnya daripada Engkau. Dan jika kami kuat, kami tahu itu adalah kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terpuji nama Bapa. Inilah seruan doa kami Bapa. Inilah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan juga yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan sambil puji-puji kita jalankan. Dan kita memberi persembahan, kita akan pujian bersorak-sorai bagi Yesus. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anak lagi dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintai-Nya. Dia tak pernah telah menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan, kami mohon kepadamu dengan persembahan ini bisa kami pakai untuk pelayanan kami di gereja. Bapa di surga, tolong kami Tuhan, agar kami yang mengelolanya diberikan hikmat-Mu, diberikan roh yang takut akan Tuhan, agar kami bisa mengelola keuangan ini dengan tepat guna. Engkau berkati kami yang telah memberikan persembahan ini, Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan khotbah Jumat. Pada Minggu pagi hari ini Bapak Ibu, mengingat kondisi kita yang masih belum bisa beribadah bersama-sama, minggu depan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tepatnya pada tanggal 10, kita akan merayakan Jumat Agung. Tidak mengurangi sukacita kita untuk bersama-sama bersekutu, untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Kita masih akan tetap adakan di rumah kita masing-masing.
Dan di dalam ibadah berjamu, di dalam ibadah Jumat Agung kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan asa yang kudus. Bapak Ibu, kami segenap majelis juga mengharapkan untuk kita secara serentak melaksanakan ibadah kita. Memang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi hendaknya kita sama-sama serentak jam 8 kita akan mulai ibadah kita, khususnya untuk perjamuan asa yang kudus. Dan tanggal 12 kita juga akan merayakan Paskah, kita juga akan merayakan dan beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, yang kedua untuk warta minggu ini, untuk persembahan, kami juga mengingatkan jika Bapak Ibu ada yang mau memberikan persembahan berupa persepuluhan atau persembahan ucapan syukur lainnya, majelis atau khususnya bendahara jemaat sudah men-share nomor rekening, Bapak Ibu bisa transfer atau bisa juga Bapak Ibu taruh di dalam amplop, nanti di lain waktu akan bisa diberikan kepada bendahara jemaat. Yang ketiga warta minggu ini Bapak Ibu, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya virus corona ini dapat cepat selesai. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Mari satukan hati kita untuk terus berdoa bagi bangsa kita dan bagi semua umat Tuhan agar tetap kuat di dalam menghadapinya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, stay home, tetap bersuka cita Bapak Ibu, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena jadi remang pagi dan kembang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pekerjaan serta pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan, peliharalah dengan baik, jadilah berkat di tengah-tengah orang yang sudah percaya dan juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai